Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Tridharma. Saya berasal dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 4. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Habibie. Baik, kali ini saya akan jelaskan tentang fungsi dan peran dari perangkat keras komputer. Nah, yang pertama ada perangkat pemroses atau processing device. Fungsi dari perangkat ini bertugas untuk mengolah data sesuai instruksi dari perangkat lunak. Nah, contohnya ada CPU, Central Processing Unit, dan GPU, Graphics Processing Unit. Yang kedua ada perangkat masukan atau input device. Fungsi dari perangkat ini digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer, ke dalam sistem komputer. Contohnya ada keyboard, mouse, dan scanner. Yang ketiga ada perangkat keluaran atau output device. Fungsi dari perangkat ini menampilkan atau menghasilkan hasil dari pemrosesan data oleh komputer. Contohnya ada monitor, printer, dan speaker. Selain itu, ada juga perangkat penyimpanan atau storage device. Fungsi dari perangkat ini digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau sementara. Contohnya ada hard disk drive atau HDD. Selanjutnya ada solid state drive, SSD, dan USB flash drive. Dalam sebuah jaringan komputer, berbagai perangkat keras di atas dapat terhubung untuk memungkinkan komunikasi dan berbagai data. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana perangkat-perangkat tersebut terhubung dan peran jaringan dalam komunikasi data antar perangkat. Yang pertama, koneksi dan peran jaringan, yaitu ada router, ada switch, network interface, card, dan NIC. Router itu menghubungkan berbagai perangkat ke internet dan memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Kalau switch menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal LAN, memungkinkan komunikasi langsung antara perangkat-perangkat tersebut. Kalau network interface card atau NIC diperlukan untuk setiap perangkat yang akan terhubung ke jaringan. Nah, lalu yang kedua ada proses komunikasi data. Nah, yang pertama ada pengiriman data, pemrosesan data, keluaran data, dan jaringan data. Yang ketiga ada contoh implementasi, yaitu ada perangkat masukan dan keluaran, komunikasi dan jaringan, serta penyimpanan berbagi. Selanjutnya adalah pembahasan tentang perangkat lunak. Nah, perangkat lunak adalah kumpulan instruksi atau program yang memungkinkan perangkat keras komputer untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Perangkat lunak mengarahkan perangkat keras untuk melakukan operasi dan tugas yang diinginkan oleh pengguna. Nah, jenis-jenis utama perangkat lunak. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan sumber daya perangkat lunak lainnya. Ini berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Contohnya ada Windows, macOS, dan Linux. Lalu, peran dan fungsinya adalah sebagai manajemen sumber daya, antarmuka pengguna, manajemen file, dan keamanan. Yang kedua, ada program aplikasi atau application program. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu atau memecahkan masalah tertentu. Contohnya adalah Microsoft Word, Adobe Photoshop, dan Google Chrome. Peran dan fungsinya sebagai produktivitas, kreativitas, komunikasi, dan hiburan. Yang ketiga ada program bahasa atau language program. Nah, program bahasa adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengkompilasi kode sumber menjadi program yang dapat dijalankan oleh komputer. Contohnya ada GCC atau GNU Compiler Collection. Yang kedua ada Python Interpreter dan Microsoft Visual Studio. Peran dan fungsi dari perangkat di atas yaitu untuk penerjemahan kode, debugging, IDE atau Integrate Development Environment, dan manajemen proyek. Selanjutnya kita akan membahas tentang brainware. Brainware adalah istilah yang merujuk pada manusia yang menggunakan, mengelola, dan mengembangkan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software dalam sistem komputer. Peran brainware dalam TIK yang pertama ada pengguna akhir atau end user. Yang kedua, pengembang perangkat lunak, software developers. Yang ketiga, teknisi dan administrator sistem. Yang keempat, sebagai manajer TI atau IT managers.
Nah, tantangan utama dalam mengembangkan brainware yang berkualitas, yang pertama ada kesenjangan keterampilan. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga adaptasi terhadap teknologi baru. Yang keempat kurangnya pemahaman dan kesadaran. Yang kelima keterbatasan sumber daya. Nah, solusi untuk meningkatkan kualitas brainware yang pertama ada investasi dalam pendidikan dan pelatihan seperti pendidikan formal serta pendidikan berkelanjutan. Yang kedua adalah kolaborasi dengan industri seperti magang dan kerjasama dengan berbagai industri serta pelatihan on the job. Yang ketiga ada peningkatan akses ke sumber daya seperti sumber daya online, perpustakaan digital dan sumber daya pendidikan. Lalu yang keempat pengembangan keterampilan non teknis seperti keterampilan komunikasi dan manajemen, kesadaran keamanan cyber. Lalu yang kelima ada adaptasi dan fleksibilitas seperti pembelajaran adaptif serta kultur pembelajaran seumur hidup. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang internet dan cara kerjanya. Di sini, internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Internet beroperasi melalui protokol komunikasi standar seperti Transmission Control Protocol (TCP) dan Internet Protocol atau IP. Cara kerja internet secara umum ada sebagai jaringan komputer, lalu yang kedua sebagai protokol komunikasi, yang ketiga sebagai Domain Name System atau DNS, dan yang keempat sebagai router dan switch, yang kelima penyedia layanan internet ISP. Nah, pengaruh internet dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pendidikan, pengaruh positifnya adalah akses ke informasi serta pembelajaran online. Pengaruh negatifnya, distraksi dan kecanduan kualitas konten. Contoh konkretnya, selama pandemi COVID-19, banyak institusi pendidikan beralih ke pembelajaran daring, memungkinkan siswa melanjutkan pendidikan dari rumah. Jika dalam aspek kehidupan bisnis, yang pertama ada pengaruh positifnya seperti e-commerce serta komunikasi dan kolaborasi. Pengaruh negatifnya adalah keamanan cyber dan persaingan ketat. Nah, contoh konkretnya adalah usaha kecil dapat menjangkau pasar global melalui platform e-commerce, meningkatkan penjualan dan basis pelanggan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, kecerdasan buatan, artificial intelligence, AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan teknologi yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI mencakup kemampuan untuk belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan secara adaptif. Di sini ada implikasinya dalam kehidupan, ada pekerjaan. Implikasinya adalah otomatisasi. Banyak pekerjaan rutin repetitif bisa diotomatisasi yang dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Lalu yang kedua ada privasi. Implikasinya adalah pengawasan dan pengumpulan data. Lalu, prediksi masa depan AI dalam TIK dalam 10 tahun ke depan. Yang pertama ada kemajuan dalam pembelajaran mesin. Prediksinya AI akan semakin canggih dalam kemampuan pembelajaran mesin, memungkinkan sistem untuk belajar dari data dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Lalu yang kedua adalah AI dalam Internet of Things. Nah, prediksinya integrasi AI dan IoT akan meningkatkan kemampuan perangkat untuk beroperasi secara otonom dan berkomunikasi satu sama lain tanpa campur tangan manusia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.